Dan jangan sekali-kali jangan pernah kalau kambing 0 hari seperti ini kok dikasih susu tambahan berupa skim atau apa. Nanti kalau kemencretan, mencret itu otomatis ora uang, ora kewan opo wae ketika mencret pasti akan terjadi dehidrasi. Lalu dehidrasi nggak kuat akhirnya mati. Biasanya kita pengamanan pada posisi area napas. Area napas di cempe-cempe ini kita lap ya, kita keringkan. Terus ada lendir-lendir yang biasanya masuk ke mulut, itu kita logok. Caranya apa? Kita ambil pakai kain apa dilogok supaya jadi tidak menghambat di area pernapasan. Fase tali pusar. Ya. Tali pusar ini kan seperti ini, bentuknya masih basah. Tapi ini biarkan saja, nanti di fase 20 hari kemudian dia akan nyoplok sendiri. Dia akan mulai ngering, tapi harus diamati. Rutin diamati setiap harinya, karena kalau di saat basah seperti ini memungkinkan sekali untuk buat telur lalat. Nah, kemarin kondisi babon yang kayak tidak layak dijual, dikiranya kita nanti jual barang ambruan. Ya memang kemarin barang ambruan, tapi saya prediksi bahwa itu kemarin supaya tidak dikira itu kita membohongi ataupun apa, ya itu faktanya bahwa kami itu sudah beranak secara normal. Ini bojomu. Ini main nanti Pak Zil. Anu lihat kambing. Lihat kambing apa? Kambing kemarin itu yang baru dikonten. Di konten nggak ya? Iya. Ngopo wi? Kok jawabannya ini loh? Jawaban apa ini? Jawaban kemarin kan nggak bisa jalan. Masa jane ki mana-mana bisa di konten. Lah ngopo? Ala di konten ki njuk posisine ki kan njuk larak muntir kangelan. Kalau seneng ngono kepiye? Lak muntir posisine nggak jadi dijual piye? Jawabannya 2. Waduh tak pas murah 3,5 nono wong arek lho manake lanang wedok. Kayak iya tangi, ya ro? Iya, mangane ya apik. Komborane mau yo entek oke. Mana kemarin banyak ini yang nawar. Oke, malah ono sing ngenyang piro kae di bawah 2 juta barang. Aku mboten le tuku nanti lek wedhus mateng gede. Wedhus Jawa ora oleh. Nah, ternyata hari ini ya mohon maaf. Acara ini ke 4 bulan 1 hari. Hitungannya peternak, hitungannya petani. Tapi setelah kita lihat cengklongnya di sini kan kemarin hitungannya jadinya ngarep Pak Wiro nebak lah. Lah iki orang nganti seminggu mana? Omah esuk tak tilik wis buka kok. Omah esuk wis buka. Nah ini ternyata 2 hari di sini. Sedina sewengi. 1 hari 1 malam. Sedina sewengi we posisine brejeli. Untuk kakeknya wingi awan itu awan. Gimana? Lanang wedok, Mbak. Lanang wedok. Mana lanang wedok? Tenan ta, Mbak? Tilik iso. Lanang wedok kok. Tenan iki. Tenan. Aku ya gek sekolah lunga ya ora ngerti. Ora ngerti lan. Oh iya. Lanang wedok. Dia langsung iso gemate. Ki arek tak kei jajal godhong iki nek doyan jane gizi tinggi. Nggak pahit kok ya. Pokok barang kuwi. Urus. Iki kan godhong temu toh. Godhong temu iki ning kok rapati doyan ya. Apa mergo wedi weruh lagi gedhen iki ya kali ya. Ya iya ya. Nah ini posisi kan kemarin prediksi kita ini wedhus meteng tuwek, kadang-kadang wedi untuk tangi, trauma di daerah tatabane, kadang kemarin dilihat tatabane pring mungkin kepleset-pleset, jadi mending dia milih selama meteng tuwek milih duduk. Tapi kemarin yang berandai-andai prediksi wae nanti setelah melahirkan biasanya tangi, karena yang di perutnya sudah tidak ada beban berat, terus hidupnya juga sudah tidak ada beban. Jadinya dia mulai ada reaksi untuk yang penting PR-nya kan nanti kita membuat kambing ini kan sudah tadi kita injek vitamin. PR kedepannya adalah untuk memaksimalkan, memfitkan, menormalkan,
apa namanya, memaksimalkan dari apa yang dia konsumsi supaya nutrisinya juga maksimal terserap. Nah ini kemarin ada jawaban juga bagaimana cara mengatasi kambing yang mau kelahiran itu kan ada yang ribuan sana si anu. Nah ini karena momen kontennya itu tidak bisa setiap hari, tidak bisa setiap hari, di mana angka kelahiran itu di KKTU belum setiap hari. Lah ini mumpung ada, kebetulan ini tadi sebelum melahirkan itu nggak kurangan asli nih. Jadi ciri-cirinya mau melahirkan enggak, cuman Pak Wiro tadi pagi katanya sudah melihat kalau sudah mulai berlendir. Sudah mulai berlendir, tapi pas kemarin kita lihat di area sini kan udah cengklong. Jadi kalau kambing itu naik cara wong Jawane sini nih rah pedot. Wetenge wis medun, wis tuwek, sini wis medot, wis pegang itu wis tepung, berarti kan wis cedek. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah ketika kambingnya itu sudah turun maksimal. Susu sudah mulai ngisi meskipun sedikit, sudah kolostrum kayak kemarin yang kita cotot itu. Sama lendir dan sudah mulai membuka agak melebar. Nah terus sebetulnya kemarin itu sudah mulai uat jane ya Pak Royo. Mungkin kalau ini kondisinya fit banget lahir kemarin mungkin. Di sini kemarin itu sudah kita lihat area betinanya itu sudah ada reaksi untuk kayak kelahiran. Nah ini cempenya sehat-sehat juga ini, langsung tangi. Nah sudah mulai ambisi. Cuman ini susunya belum turun geng. Susunya belum turun, baru sedikit banget ya, karena memang kambing yang tidak begitu sehat, dalam arti tidak begitu sehat itu kan teprak toh. Jadi rangsangan, harusnya untuk rangsangan susu turun maksimal itu kan dengan gerakan, kambing itu banyak aktivitas gerakan, itu jadi terangsang untuk air susunya turun. Tapi karena ini kemarin banyak duduk ya seperti itu kelemahannya. Nggak turun. Belum turun ya, tapi kita optimis nanti juga akan turun meskipun juga sedikit. Ya karang ini kondisi babon wis karang babon ya semana mbuh ping piro tadi ini. Katanya keempat atau keberapa? Kelima. Karena babon ini sudah tua, kita kasih yang empuk-empuk. Jangan kita kasih yang keras-keras karena lah enggak yo kangelan. Kowe kok jung yang guyu to piye carane? Solusi. Kalau teman-teman menghadapi yang kasusnya nggak turun kayak gini. Solusi itu susu sing nggak turun apane susune. Kan katanya apa misalnya kambing baru lahir itu kan butuh kolostrum. Nah itu solusinya tanya Pak Wiro. Itu kan didoti babone. Doti babone iki ya. Kan ana kolostrum e. Ra pedot. Nek ora medun, kita cari solusi susu lain. Susu indukan. Jadi, tadi itu sama Pak Wiro sudah diporotke indukan lain untuk sementara mengantisipasi karena kondisi susunya belum keluar. Dan jangan sekali-kali jangan pernah kalau kambing 0 hari seperti ini kok dikasih susu tambahan berupa skim atau apa. Nanti kalau kemencretan, mencret itu otomatis ora uang, ora kewan opo wae, ketika mencret pasti akan terjadi dehidrasi. Lalu dehidrasi nggak kuat akhirnya mati. Jadi untuk mengurangi angka resiko seperti itu jangan dikasih formula dulu. Usahakan susu kambingnya itu yang murni. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi kalau murni itu lebih aman. Nah, misalnya skim itu nanti akan terjadi biasanya sing 99% itu yang terjadi pasti mencret. Lah kalau sudah mencret lemes akhirnya sing kudune payu paling ora sejuta akhirnya tidak payu. Innalillahi. Nah itu yang sering terjadi. Ini coba nah itu tuh kolostrum itu apik kuwi. Iya, makanya kita nyut nih. Oh jadi buang itu. Nah itu di posisi di ada teman-teman juga yang kesalahan katanya susu kambingnya itu kental kayak nggak enak. Nah, asal susu kambingnya itu baunya normal, tidak berbau menyengat membusuk, itu artinya sehat. Nah, langkah pertama setelah kambing cempe di luar itu kan biasanya kita pengamanan pada posisi area napas. Area napas di cempe-cempe ini kita lap ya, kita keringkan. Terus ada lendir-lendir yang biasanya masuk ke mulut, itu kita logok. Caranya apa? Kita ambil pakai kain apa dilogok supaya jadi tidak menghambat di area pernapasan, baik itu di mulut ataupun di hidung. Lah setelah itu kambing sudah berbunyi, artinya dari paru-paru yang belum bekerja di luar itu pertama kali, nggak manusia, nggak sapi, nggak kerbau, nggak kambing, menghirup udara pertama kali keluar ngek, itu berarti adalah pertama kali paru-paru itu bekerja. Jadi usahakan kalau
kalau bayi itu yang sering terjadi dalam ilmu kebidanan itu mesti dibuat nangis bicaranya. Nah, ketika dia nangis, hentakan napas pertama itulah mulai paru-paru bekerja pertama kali. Nah, kambing juga sama karena sifatnya melahirkan yang punya paru-paru. Nah, itu modelnya kayak gitu. Jadi kalau otomatis sudah cerewet kayak gini, otomatis dia organnya sudah bekerja secara normal, secara keseluruhan, baik jantung, baik paru-paru dan lainnya. Nah, ini tinggal kita ngerawat. Tadi langkah berikutnya adalah ketika susunya babon masih kurang atau memang yang ada ciri-ciri yang memang tidak langsung begitu isi. Nah, kita solusinya harus cari susu murni. Artinya untuk sambil menunggu barangkali nanti keluar, misalnya tidak keluar ya kita mau tidak mau harus nambahin murni terus. Jadi mau tidak mau untuk menyelamatkan cempe ya, karena 0 hari sampai 3 bulan itu butuhnya susu murni, ya kita harus cari usahakan susu murni. Setelah itu beres. Dan ada lagi teman-teman yang belum tahu tentunya fase tali pusar. Tali pusar ini kan seperti ini, bentuknya masih basah, tapi ini biarkan saja, nanti di fase 20 hari kemudian dia akan nyoplok sendiri. Dia akan mulai ngering, tapi harus diamati, rutin diamati setiap harinya, karena kalau di saat basah seperti ini memungkinkan sekali untuk buat telur lalat. Nah, akhirnya nanti banyak juga kasus yang pusere bolong karena dindogi laler, neteslah di situ pada akhirnya. Nggak beda lagi dengan posisi yang di induknya. Yang di induknya itu area nifas, di area belakangnya itu nifasnya itu keluar juga pada paling enggak 21 hari baru mulai normal, mulai kering. Jadi nggak ada masalah ketika 0 hari sampai 21 hari berikutnya itu masih sering keluar darah kotor, nifas itu kelahiran yang normal, artinya seperti itu darah kotor itu sudah mau nyusu. Nah, lendir yang ada di mulut cempe itu biasanya seperti ini kalau tidak dibersihkan, ini kan lengket-lengket. Ini harusnya selalu kita bersihkan dulu sementara dia belum belum kering. Itu kalau tidak mengganggu dari dia menelan susu ataupun rongga pernapasannya, biar aman lah ya. Yang jelas itu akan mengganggu nolnya. Biasanya kayak di leher kita tuh ada lendir kan juga susah. Seperti itu. Nah, babonnya gemati dan ini sudah berdiri normal karena bebannya sudah mulai berkurang. Kemarin berarti kaboten sama trauma sesuai prediksi kita. Satu terlalu berat karena ya babon hanya segede ini, ada 2 ekor juga gemuk-gemuk. Kemarin kan saya bilang nutrisi yang diserap cempe itu melebihi yang dimakan babon. Jadi kalau perawatan tidak bagus, cempe ini butuh nutrisi banyak, akhirnya ya babonnya yang nutrisinya terserap akhirnya jadi kalah. Makanya ketika saat kebuntingan sudah mendekati kelahiran ya kita memang harus cukupilah kebutuhan dari induk supaya juga babonnya syukur ya tetap gemuk. Kalau misal pun enggak ya syukur ya tetap bertenaga. Lah akhirnya yang terjadi ketika meteng tuwek sudah cempenya mangane ning jero corone ya wis kuat, kebutuhan induknya kurang ya akhirnya babonnya sing kalah. Betul. Nah gitulah, ini kan 2 ekor jantan betina. Jadi begini nih yang terjadi kemarin, kita sesuai prediksi yang pernah kita tebak kemarin. Itu nanti buat box cempe. Nah yang dibawa Pak Wiro itu nanti kita akan syuting ke sana. Setelah lahir normal kita kasih susu, baik itu kolostrum atau susu murni. Setelah itu sebaiknya cempe ini kering, setelah dijilat-jilat ini kering, itu sebaiknya kita masukkan ke dalam box. Jadi cempenya dipisah supaya tidak terjadi injakan. Soalnya nanti kayak gini kan cempe ini urung pinter lari, babonnya kadang juga masih ada beberapa yang ngawur, kepidek akhirnya mati juga kerugian. 150 hari kita menunggu juga percuma. Akhirnya sebetulnya kecil, cuman kita harus tahu persis bagaimana mengatasi dan meresponnya ya. Karena kondisi kalau hal kecil aja kita fatal, apalagi dengan hal yang besar. Simple sih sebetulnya. Jadi tentunya ini mohon maaf banget ya buat teman-teman ya yang kemarin minat gitu. Sementara belum kita kita jual. Ya, tapi ini uploadnya nggak tahu, ini 3 hari 4 hari kemudian baru upload aja. Jadi posisi kalau enggak nanti ketika permohonan maaf kita ke teman-teman itu sudah di ACC, sudah diterima, baru kita upload. Karena
kita kan nggak enak juga kemarin nggak dikira ya, nggak dikira karena kondisi seperti itu. Kita sudah menerangkan apa namanya ya, sesuai pengetahuan ataupun kemampuan kita yang terjadi di kambing ini sesuai prediksi. Cuman kita nggak mau kok istilahnya apa ya, sebenarnya suruh dijual, pingin dijual. Cuman dalam kondisi kemarin kan kita ndak nanti takutnya iya nek misalnya anak waras selamat seperti yang ini kita lihat. Kan kemarin kita nggak ada yang tahu ya kondisinya. Nek misalnya terus ratangi babone terus cempene mati kan kerugian. Iya. Bahkan kemarin sempat harga 3,5 dan ini sudah keluar 2 ekor. Ya nanti kita coba komunikasikan dengan beberapa teman yang nawar. Tentunya kambing ini sementara waktu kita rawat dulu karena nggak mungkin sekali, meskipun ada teman-teman yang deal terus ini langsung kirim kan nggak mungkin sekali juga. Iya, betul. Jadi posisi kita menunggu kondisi semuanya benar-benar sehat. Iya. Baru nanti kita rembuk belakang. Jadi ini nanti setelah kering, ini jemurnya juga kita nggak lama-lama, 4 jam paling lama. Jadi nanti supaya anget dulu, setelah itu kita masukkan ke box. Cukup bang? Konten jawaban, update perkembangan dari kemarin kondisi babon yang kayak tidak layak dijual. Dikiranya kita nanti jual barang ambruan. Ya memang kemarin barang ambruan, tapi saya prediksi bahwa itu kemarin supaya tidak apa namanya, dikira itu kita membohongi ataupun apa ya, itu faktanya bahwa kambing itu sudah beranak secara normal. Ya, tentunya kita akan ikuti perkembangannya nanti jadi sebagai bahan konten aja kali ya. Iya betul. Jadi sebagai bahan konten nanti babonnya akan sehatnya seperti apa, terus cempenya akan sehatnya seperti apa, susunya akan turun seperti apa. Tapi kalau nanti lantas langsung kita jual ya mandek, kontennya berhenti ya kan? Nah, jadi fase sebelum dan setelah melahirkan ini kira-kira tadi udah kita konten ya. Iya. Jadi teman-teman yang kemarin request, mohon maaf dengan keterbatasan, segala keterbatasan kita tentunya dalam penyampaian ataupun materi ya itulah kemampuan kita hanya sebatas ya, sebatas itu. Dan tentunya jangan lupa selalu ikuti geng, karena konten di KK TV itu tentunya kita sangat berharap teman-teman akan menjadi edukasi ya. Ketika ini menjadikan informasi dan edukasi untuk teman-teman, sekecil apapun itu ilmu yang kita dapat dan kita berbagi, kalau teman-teman nggak keberatan monggo dibagikan linknya, boleh di status WA apa segala macam. Media sosial sekarang banyak sekali ya, karena kita nggak mungkin sekali menjadi bermanfaat tanpa teman-teman juga yang mendukung. Iya betul. Tanpa teman-teman yang mendukung dan yang merespon, kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tentunya. Selamat siang dan matur nuwun, sampai jumpa di next video. Salam lestari peternak Indonesia.